dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Perhatikan, mereka sudah salah menilai diri sendiri, cara pandang mereka salah terhadap diri sendiri, cara pandang mereka salah juga tentang Tuhan. Lebih parah lagi, mereka bilang Tuhan membenci kita. Di dalam Bilangan 14 ayat yang ketiga dia bilang, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang. Mereka salah menilai Tuhan. Perspektif mereka salah. Sehingga pada akhirnya Yosua dan Kaleb yang memiliki cara pandang yang benar. Mereka memiliki cara pandang yang benar, Kaleb. Sehingga cara pandang yang benar membuat Kaleb itu memiliki kekuatan dan tetap optimis. Di dalam Yosua pasal yang ke-14 ayat 11, dia sudah tua, Kaleb sudah tua. Kemudian Kaleb bilang begini ke Yosua, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. 40 tahun kemudian dia bilang sama kuat. Orang yang memiliki cara pandang yang benar pasti memiliki optimisme dan memiliki kekuatan. Dia bilang berikan gunung itu, bukan langsung terima. Tidak, berikan gunung itu dan dia akan pergi merebut gunung itu. Dia harus berperang, kekuatanku masih sama seperti ketika Musa menjanjikan tempat itu, maka berikan tempat itu, aku akan berperang. Bayangkan, dia masih memiliki kekuatan, dia masih memiliki optimisme. Itu karena apa? Karena cara pandang yang benar. Kenapa dia bisa punya cara pandang yang benar? Karena dia paham, dia biji mata Tuhan. Biji mata Tuhan pasti sama seperti bagaimana Tuhan memandang, begitupun juga kita memandang. Kalau kita sampai salah perspektif, salah cara pandang, maka salah juga kita memandang diri kita sendiri. Salah juga kita akan memandang Tuhan seperti apa. Maka kuasa Tuhan bukan Tuhan yang melemahkan, tapi kita sendiri yang melemahkan kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Datang dari mana? Datang dari cara pandang yang salah. Kalau kita sadar kita biji mata Tuhan, milikilah cara pandang yang benar. Tentang keadaan ini, tentang diri kita, tentang Tuhan seperti apa. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, biji mata Tuhan itu berbicara apa? Adalah berbicara jaminan. Jaminan apa? Mazmur 17 ayat 8. Firman Tuhan bilang begini, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Ada jaminan pemeliharaan Tuhan. Biji mata pasti akan dirawat. Saudara yang memiliki biji mata pasti akan merawat biji mata kita. Pasti akan memelihara biji mata kita. Ada jaminan pemeliharaan Tuhan kalau saudara biji mata Tuhan. Ada jaminan apa juga? Bilangan 32 ayat 11 dibilang, didapatinya di suatu negeri di padang gurun di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Sebagai biji mata Tuhan ada jaminan pemeliharaan Tuhan. Sebagai biji mata Tuhan ada jaminan penjagaan oleh Tuhan. Namanya mata, pasti dia akan lindungi bagaimanapun caranya. Kalau ada debu pasti dia langsung refleks tutup mata. Kalau kita ada debu atau apapun yang mencoba untuk menyerang mata kita, pasti akan refleks. Kenapa? Karena itu penting. Selain karena itu penting, maka ada jaminan pemeliharaan. Tuhan akan memelihara saudara dan saya di tengah situasi yang tidak mengenakan ini, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi kalau kita tahu kita adalah biji mata Tuhan, kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, maka kita tahu identitas kita. Kita harus menjadi terang, supaya teranglah lingkungan kita. Kita harus tahu bahwa kalau kita biji mata Tuhan, kita harus punya cara pandang yang benar, sebagaimana Tuhan memandang. Kita harus memiliki cara pandang yang benar sesuai bagaimana Tuhan kehendaki. Situasi ini bukan saling menyalahkan, tapi mari kita cari ada maksud rencana Tuhan apa di balik semuanya itu. Karena Dia mau berbicara. Jangan menolak Tuhan bersuara.
Ibrani 12 ayat 25 bilang. Kata menolak itu sama dengan kita menghindar. Arti katanya itu sama dengan kita menghindar, sama dengan kita mencari-cari alasan, kita mencari-cari kesalahan. Tetapi dengan penuh ucapan syukur, kita temukan masing-masing. Tuhan mau berbicara apa lewat keadaan ini. Kalau kita adalah biji mata Tuhan, pastikan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita punya cara pandang yang benar. Sehingga kalau kita adalah biji mata Tuhan, sekali lagi, kita pasti akan mendapat jaminan daripada Tuhan. Dia akan menyertai, dia akan memelihara. Ayat yang terakhir, Mazmur 46, ayat yang kedua. Firman Tuhan bilang begini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan. Garis bawahi, sangat terbukti. Bukan sama seperti orang yang asal-asal jual produk, meyakinkan orang memberi produk, dia harus memberikan pembuktian bahwa produk ini memang berkhasiat. Tapi kalau kita tidak mampu membuktikan produk ini berkhasiat, orang tidak akan bergeming. Sama seperti yang terjadi, Bani Korah bilang sangat terbukti. Artinya sampai saat ini kita sudah merasakan pertolongan Tuhan, sampai saat ini kita sudah merasakan penyertaan Tuhan. Itu adalah bagian dari bukti Tuhan sudah menyertai kita. Bagian dari bukti bahwa Tuhan sudah melindungi kita. Bagian dari pembuktian Tuhan, dia menolong saudara dan saya. Saya berdoa kita menemukan sesuatu dalam situasi saat ini. Pastikan diri kita adalah biji mata Tuhan. Posisi yang sangat penting, kita punya cara pandang yang benar. Kemudian jangan khawatir, jangan takut. Ada jaminan pemeliharaan Tuhan, ada jaminan penyertaan Tuhan, ada jaminan penjagaan Tuhan. Sebagaimana biji mata itu sangat penting, Tuhan akan menjaga kita.